Halo Citizenship, di sini kita akan bahas materi bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, mata pelajaran PPKN kelas 12 semester 1. Oke, di sini saya akan bahas subbab yang A mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan ini mencakup melindungi, perlindungan, pelindung, terlindung, lindungan, memperlindungi, dan melindungkan. Kemudian, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, di sini ada salah satu contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan. Nah, bayangkan saja apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Yang pastinya itu akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk tujuan, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, kita harus mengupayakan diri dengan cara melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Oke, di sini kita akan menjelaskan pengertian hukum. Nah, pengertian hukum ini adalah salah satu contohnya, yaitu menurut para ahli. Menurut para ahli, itu ada dari Amin, yaitu kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia. Kemudian yang kedua itu ada dari Simorangkir dan Wurjono Sastro Pranoto, menjelaskan bahwa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku dan kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian dari Suroso SH menjelaskan bahwa himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Kemudian adapun unsur hukum. Unsur hukum ini mencakup dari peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, yaitu peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Ini adalah salah satu unsur hukum yang termasuk di dalamnya. Kemudian untuk sebab hukum yang ditaati orang, yaitu yang pertama karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum. Kedua, karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat menghendaki, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Nah, di sini adapun perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum atau pelaku hukum atau orangnya, dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif. Preventif itu adalah pencegahan, maupun yang bersifat represif. Represif itu adalah penindakan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian, untuk perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep Rechtsstaat. Rechtsstaat adalah negara hukum atau konsep rule of law yang bisa disebut oleh supremasi hukum. Karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia. Konsep Reichstag muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya, hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum atau rule of law yang dipelopori oleh Dicey. Nah, kita lanjut. Untuk prinsip negara hukum. Perlindungan hukum ini, prinsip negara hukum mencakup dua faktor, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif sendiri yaitu bertujuan untuk pencegahan terjadinya sengketa. Kemudian untuk perlindungan hukum yang represif yaitu bertujuan sebaliknya, yaitu penindakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Nah, di sini untuk perlindungan penegakan hukum mewujudkan yang pertama adalah supremasi hukum, kemudian tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian kehidupan di masyarakat. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum, yaitu hukumnya sendiri, kemudian penegak hukumnya, masyarakatnya, kemudian sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, dan kebudayaan, yakni sebagai hasil karyanya. Nah, hal-hal yang di atas yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Nah, kemudian demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan silakan langsung komunikasi dengan saya. Dan untuk itu silakan kalian bisa beralih ke agenda sekolah untuk mengerjakan tugas dan ditulis tangan. Dan kemudian kalian bisa lihat instruksinya dan menyelesaikan dengan sesuai deadline-nya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Tetap semangat, Tuhan berkati.